wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yerlisa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen semester 5. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan MSDM internasional dengan MSDM domestik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah MSDM internasional dengan dosen pengampu Ibu Sukwati Dewi Asika, SEM. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang perbedaan MSDM internasional dengan MSDM domestik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih MSDM itu sendiri. Nah, MSDM itu adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, dikatakan juga oleh Rifai, adanya manajemen sumber daya manusia ini sangat penting bagi suatu perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia, sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan untuk MSDM internasional itu sendiri adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Jadi cakupannya itu secara luas gitu. Selanjutnya, apa sih perbedaan MSDM internasional dengan MSDM domestik? Yang pertama, berdasarkan fungsi. Contohnya pajak. Sistem perpajakan di Indonesia bagi ekspatriat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan di Malaysia berlaku Akta Cukai Penghasilan tahun 1967 tentang status individu dan kadar pajak. Implementasi kebijakan pajak bagi ekspatriat di Indonesia masih kurang direalisasikan. Pasalnya, kurangnya pengawasan bagi ekspatriat yang nyatanya masih banyak wajib pajak luar negeri yang lolos dari pembayaran pajak, sehingga menimbulkan kerugian negara. Tak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan surga bagi negara kerja asing. Tarif pajak yang berlaku bagi ekspatriat di Indonesia juga terbilang rendah dibanding tarif pajak ekspatriat di Malaysia. Pemerintah Malaysia telah menerapkan dan mengelola kebijakan pajak bagi ekspatriat, sehingga dapat menjadikan pekerja asing untuk taat membayar pajak dan dapat menunjang kebutuhan negara. Komparasi antara Indonesia dan Malaysia dalam menetapkan pajak ekspatriat ditinjau dari paradigma welfare state yang menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok. Ada dua perbedaan yang mendasar. Yang pertama, dalam penggunaan sistem perpajakannya. Indonesia menganut self-assessment system, sedangkan Malaysia menganut preceding year basis of assessment. Nah, dengan perbedaan sistem perpajakan yang dianut, maka berbeda pula penerapan bagi para ekspatriat. Yang kedua, besaran tarif pajak. Bagi ekspatriat yang bekerja di Indonesia, tarif pajaknya 20% dari bruto. Sedangkan besaran tarif pajak di Malaysia sebesar 28%. Dengan adanya perbedaan besaran pajak ini, maka berbeda pula pendapatan negara yang berpengaruh bagi rakyat di masing-masing negara tersebut. Yang kedua, adanya keterlibatan dalam kehidupan pribadi. Contohnya budaya. Budaya kerja di setiap negara itu pastinya berbeda-beda, tergantung dari mana orang itu berasal. Misalnya, budaya kerja ekspatriat dari Amerika dikenal memiliki etos kerja yang baik, yaitu sangat struktural dan bersifat individualis. Sedangkan, budaya kerja orang Indonesia itu bersifat gotong royong atau teamwork. Ada juga orang Jepang yang memiliki etos atau semangat kerja yang tinggi. Nah, mereka tuh selalu mengerjakan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh. Tapi berbeda dengan orang Jepang, orang Indonesia tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Mereka cenderung melakukan pekerjaan dengan sangat santai. Dan ketika orang Jepang pindah dan bekerja di Indonesia, mereka akan merasa sangat kaget melihat cara kerja orang Indonesia. Akan tetapi, meskipun begitu, budaya orang Indonesia yang terkenal ramah, saling menghargai sesama, nah hal ini tuh akan menjadikan keunggulan yang banyak disukai oleh orang asing. Yang ketiga, adanya sistem berbeda untuk lokasi geografis berbeda. Contohnya musim. Di setiap negara pastinya memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Misalnya di negara Korea yang memiliki 4 musim, salah satunya yaitu musim dingin. Nah,
Jika ekspatriat dari Indonesia yang iklim di Indonesia ini iklim tropis, maka sebisa mungkin ekspatriat itu harus menyesuaikan dirinya saat bekerja. Yang keempat, berhubungan dengan berbagai lembaga. Contohnya agama. Di setiap negara pasti memiliki agama yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, masyarakatnya sekitar 231,6 juta jiwa beragama Muslim. Sedangkan untuk di negara Jerman, yang sebagian besar mayoritasnya beragama Kristen. Nah, hal ini akan menjadi suatu budaya yang berbeda saat bekerja. Contohnya, ketika di Jerman, di mana seseorang jika mendapatkan promosi jabatan, dia akan berpesta dengan teman-temannya dan minum-minum bersama di sebuah klub. Sedangkan di Indonesia, jika seseorang mendapatkan promosi jabatan, dia akan melakukan pengajian atau syukuran sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Jika si ekspatriat dari Indonesia bekerja di Jerman, dia harus sebisa mungkin untuk menjaga diri dari pergaulan yang dilarang oleh agama, tetapi tetap saling menghormati, karena meskipun berbeda budaya, toleransi antar agama harus tetap dijaga. Yang kelima, ada meningkatnya resiko-resiko, contohnya keamanan. Masalah keamanan negara juga harus menjadi perhatian serius. Para ekspatriat akan menghabiskan waktu yang relatif lama di negara lain, sehingga faktor keamanan menjadi penting. Banyak kasus di mana ekspatriat yang ditugaskan di negara-negara konflik seperti Irak, Afghanistan, Nigeria, Somalia, dan lain halnya yang mengalami nasib malang. Mereka ditawan oleh pasukan pemberontak, diculik, hingga dibunuh. Nah, oleh karena itu, keamanan bagi para ekspatriat ini sangat penting untuk diperhatikan. Di Indonesia sendiri, untuk para ekspatriat sudah terjamin keamanannya, di mana pemerintah telah membuat program jaminan sosial nasional seperti jaminan kecelakaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan keselamatan tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, di mana pesertanya ini adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Jaminan sosial yang diberikan meliputi BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, serta BPJS Kesehatan yang mencakup asuransi kesehatan. Nah, oleh sebab itu, banyak sekali ekspatriat yang dari luar negeri itu berbondong-bondong untuk masuk ke se-Indonesia. Kesimpulan. Jadi, dari materi yang telah dibahas sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa MSDM internasional dalam penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Sedangkan MSDM domestik hanya mencakup batasan geografis di negara itu sendiri. Nah, MSDM internasional ini bertujuan agar perusahaan multinasional tetap dapat berjalan dan beroperasi maksimal meskipun di negara yang berbeda-beda, dengan mengelola SDM yang baik dan sesuai dengan budaya kerja di negara tersebut. Nah, sebelum saya tutup, saya punya quotes yang bijak. Ketika Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar. Begitu pula saat Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda juga benar, menurut Henry Ford. Artinya, di mana pola pikir kita adalah pemegang kendali utama tindakan kita. Pemikiran kita menentukan langkah apa yang kita ambil selanjutnya. Ketika kita bisa, pasti kita akan melakukan usaha untuk mencapai sebuah hasil. Begitupun sebaliknya, jika kita berpikir kita tidak bisa, maka kita tidak akan melakukan usaha yang benar-benar maksimal. Jadi, ubahlah mindsetmu, maka kau akan mengubah duniamu. Nah, itu dia penjelasan tentang perbedaan MSDM internasional dengan MSDM domestik. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.